Ada yang bertanya dengan saya, salah satu subscribers, tentang putusan pengadilan perdata. Putusan pengadilan perdata, ini saya ngomong perdata ya. Pengadilan perdata itu punya hukum acaranya, disebut hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu beda dengan hukum acara pidana. Hukum acara perdata itu biasanya dilakukan atas dasar dua, yaitu gugatan wan prestasi atau gugatan melawan hukum. Jadi dua ya. Jadi tidak bisa campur ini. Kalau wan prestasi ya wan prestasi, cedera janji, atau perbuatan melawan hukum ya itu. Nah, saya nggak ngomong ke situ. Yang saya maksud sini adalah pertanyaannya berkutat kepada Pak, kalau seandainya ada yang sudah mendapatkan putusan yang bersifat inkrah, van gewisde, ataupun yang bersifat tetap itu, kalau tidak dilaksanakan bagaimana Pak? Begitu kan? Nah, itu bisa dua jalan. Pertama, dieksekusi. Dan atau kalau misalnya tidak dieksekusi, ya bisa jadi itu dilakukan dengan disomasi. Misal contoh, diberikan perintah kepada tergugat untuk membayar uang. Ini ada putusan seperti itu, sudah inkrah nih, sudah tidak ada lagi upaya hukum. Lantas tidak dibayar, itu bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian itu, ya, dengan satu tindak pidana yang disebut dengan penggelapan. Jadi itu bukan perdata lagi, itu bukan wan prestasi, tapi itu adalah merupakan tindak pidana. Karena apa? Tidak menjalankan perintah dari pengadilan. Maka itu pengadilan itu ketika mengeluarkan produk namanya putusan ya, bukan keputusan. Kalau keputusan itu produk administratif, besciking. Ini putusan, beda. Nah, ketika ini sudah diputuskan, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya itu pidana. Tidak lagi menjadi perdata. Wah, ini wan prestasi. Oh, tidak. Dan juga dalam proses perdata itu, awalnya pasti nih, dilakukan mediasi. Kalau ada kesepakatan yang dilakukan dalam proses mediasi itu damai, maka pengadilan akan melakukan satu produk namanya akte dading. Akte dading itu adalah kelompok dari akte otentik. Nah, kalau seandainya salah satu pihak tidak mematuhi ya apa yang sudah didadingkan itu menjadi tindak pidana. Tindak pidana apa? Memberikan keterangan tidak benar dalam akte otentik. Nah, putusan pengadilan adalah akte otentik, sehingga kita tahu bahwa putusan pengadilan ini ya merupakan akte yang harus dihormati. Kalau tidak, dia akan dikenakan jeratan pasal 266 verfase opmaken van authentische akte ya. Jadi bersifat memberikan keterangan tidak benar pada pejabat petinggi ataupun juga pejabat publik ya. Itu hakim mediasi itu adalah pejabat publik. Dan atau bisa juga dikenakan pasal 317 KUH pidana ya, yang disebut dengan memberikan keterangan tidak benar pada pembesar ya. Ini yang dilakukan oleh orang itu dapat dikenakan pidana. Ini bukan masuk dalam ranah perdata lagi. Maka dari itu putusan pengadilan perdata tidak bisa dibuat main-main. Itu ada ancaman pidananya itu apabila tidak dilaksanakan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Bagi penanya khususnya, bagi kita semua, kita jaga kesehatan, tetap semangat dan sukses.